Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devita Ayu Lestari dalam acara Mimbar Dakwah Islam Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Islam. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan sosok laki-laki hebat, tangguh, bisa dibilang lebih tampan daripada Gus Asmi. Di sini ada Kiai Haji Nurhain Muhdor LCMA. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tentang ekonomi Islam, Pak. Sekarang kan lagi wabah COVID nih, lagi merajalela gitu ya, Pak. Nah, di mana umat Islam itu sekarang lagi benar-benar berlomba-lomba dalam berdagang, mulai kayak kita membuka usaha online shop dan lain-lain, itu semua sedang merajalela sekarang ini. Menurut Bapak, gimana sih kiat-kiat secara Islam, kiat-kiat Rasulullah dalam berdagang itu seperti apa yang sukses gitu buat kedepannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, kebutuhan manusia akan kelayakan hidup selalu dinamis, selalu berubah-ubah. Kadang-kadang manusia lupa dengan kodratnya. Dia mencari rizki, tapi dia lupa dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kepada manusia. Oleh karena itu manusia sebetulnya dalam mencari rezeki itu harus mengikuti cara-cara Rasulullah yang ia ajarkan. Manusia kadang-kadang lupa bahwa semakin keterpurukan hidupnya, semakin dia susah mencari rezeki, semakin susah mencari pekerjaan, akhirnya dia mencari cara-cara yang tidak halal, mencari cara-cara yang salah, kemudian dia justru bukan keuntungan yang dia dapat, tapi cukup kerugian yang dia peroleh. Oleh karena itu sebetulnya fungsi dari orang mencari rezeki, mencari kebutuhan hidup adalah pada saat nanti dia akan justru membantu orang itu pada saat nanti dia akan ditanya oleh Allah SWT. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada saatnya anak-anak kita, amal baik kita, pekerjaan kita tidak bisa menolong kita pada saat kita ditanya oleh Allah SWT. Yang ditanya adalah, yang bisa menyelamatkan itu adalah yang qalbin salim, yang selamat manusia itu dari sifat-sifat syirik dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang sebetulnya kalau kita berbicara mencari rezeki dalam konteks ini adalah berdagang, itu yang paling baik adalah mengikuti cara Rasulullah SAW. Rasulullah berdagang itu mulai umur 12 tahun. Ketika Rasulullah itu mengikuti pamannya berdagang. Bahkan beliau berdagang itu sampai ke negeri seberang, negeri Sam. Nah, pada saat itu Rasulullah juga bukan seorang yang mempunyai harta. Rasulullah malah tidak punya apa-apa. Nah, ketika Rasulullah tidak punya harta dan segala macam, dia justru menjadi fund manager orang lain. Artinya apa? Kita harus pesimis bahwa ketika kita tidak punya harta, tidak punya modal, kita pasif, kemudian tidak berubah, kita tidak berusaha untuk bekerja. Rasulullah pada saat dia berdagang justru menjadi fund manager harta orang lain. Contohlah misalnya orang yang paling kaya di Makkah itu adalah Khadijah. Khadijah adalah sebagai investor. Kemudian Rasulullah menjadi fund manajernya, dia melakukan kegiatan dagangnya. Bahkan ketika Rasulullah melakukan perdagangan Khadijah, dia melakukan misi dagang sampai ke negeri-negeri seberang, ke Yaman, ke Joras, ke Bahrain, kemudian ke Najd dan lain sebagainya. Ini dilakukan Rasulullah sampai sebelum beliau diutus oleh
Allah menjadi Rasul. Artinya justru Rasulullah lebih banyak berdagang daripada beliau dakwah setelah beliau menjadi Rasul. Oleh karena itu Rasulullah bahkan dikatakan oleh oleh seorang tokoh modern yaitu Michael Hart bahwa Rasul adalah merupakan salah satu tokoh dunia yang paling sukses. Bahkan nomor satu. Apa kesuksesannya adalah dia sukses dalam bidang agama, dia sukses dalam bidang dagang. Oleh karena itu ketika sebelum jadi Rasul, Rasul Nabi ini sudah dipercaya sebagai seorang as-siddiq, orang yang sangat dipercaya, dan al-amin, orang yang sangat dipercaya dalam hal sosial itu. Artinya sebelum Nabi itu menjadi Rasul, dia sudah dipercaya ini sama orang-orang. Bahkan terkenal karena dia melakukan tindakan-tindakan bisnis yang memang jujur, amanah, dan tidak melakukan kesalahan. Gitu. Tadi Kiai mengatakan bahwa Rasulullah itu berdagang tanpa modal ya Kiai? Betul. Nah, gimana sih cara Rasulullah itu menyukseskan usahanya gitu loh? Sedangkan kalau misalkan itu yang kita tahu, kalau misal berjualan tanpa modal itu kan disebut dropship ya Kiai? Iya, betul. Nah, itu hukumnya bagaimana Kiai? Antara dropship itu halal atau haram Kiai? Ya, jadi memang tadi ciri-ciri Rasulullah bagaimana dia menerapkan sebuah manajemen dagang. Pertama yang dilakukan adalah bagaimana Rasul itu menerapkan satu bisnis, mengelola bisnis orang lain, yaitu mengelola bisnis Khadijah pada waktu itu. Khadijah sebagai pemegang saham, lalu Rasulullah menjadi fund manajernya. Artinya Rasulullah pada saat itu tidak punya modal, dia melakukan bisnis orang lain itu Khadijah. Apa yang terjadi? Kalau dalam konteks sekarang misalnya, kalau orang tidak punya modal, lalu ada orang yang memberikan modal, dia berkongsi, lalu menjadikan sebuah perdagangan. Kemudian dari tindakan di bisnis seperti ini dia ada beberapa macam sebetulnya. Ada yang kemudian Rasulullah diupai oleh investor, ada juga yang mereka bagi hasil. Nah, oleh karena itu salah satu syarat Rasulullah berdagang itu adalah dia pertama adalah meskipun dia bukan yang punya modal, tapi dia melakukan modal orang lain. Tapi kemudian dia melakukan seperti apa yang dia lakukan oleh Saiful Mal tadi ini. Nah, dalam konteks sekarang misalnya, sekarang banyak orang berdagang ini tidak punya modal. Iya, nah, betul. Itu kemudian dilakukanlah dengan teknologi yang canggih, kemudian dalam konteks kekinian, itulah yang sekarang disebut dropship ini. Waktu itu gak ada yang jual, karena waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Harus bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Apalagi untuk ia yang telah memberi waktu seutuhnya. Waktu memang tak ternilai. Untuk kita yang tak mau terus bermimpi. Untuk kita yang menerima tantangan di depan. Jangan biarkan waktu itu terbuang untuk momen yang tak bisa diulang. Jadikan waktu itu lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Nah, kemudian dropship ini dia punya akad jual beli kepada calon konsumen. Nah, konsumen kemudian
bertransaksi kepada dropship ini atau retailer ini, kemudian dropship ini kemudian dia mencari barang kepada pihak lain. Nah, sebetulnya di mana posisi keabsahan dari akad ini? Nah, padahal dalam hadis Nabi kemudian dikatakan bahwa seseorang datang kepada Nabi, dia bercerita bahwa salah satu temannya dia datang kepada orang itu, dia menawarkan dagangan, artinya dia meminta orang itu untuk membelanjakan barang itu, padahal dia sendiri tidak punya barang. Lalu kata Nabi apa? La tabi ma laysa indak. Jangan kau jual sesuatu yang bukan kau miliki. Nah, artinya sesungguhnya dalam konteks dropship ini orang itu tidak punya modal. Kalau orang tidak punya modal kan tidak boleh dia menjual barang, apalagi bertransaksi dengan pihak lain. Nah, tentu ada pendekatan-pendekatan fikih yang memungkinkan bisnis seperti ini diperbolehkan. Salah satu adalah dia menjadi simsarah, menjadi wakil ini. Artinya kalau simsarah ini memang akadnya kan dia perantara antara penjual dan konsumen. Nah, di tengah-tengah ini dia menjadi tawassut, perantara yang disebut dalam agama itu adalah simsarah. Dibolehkan samsarah dalam konteks dropship sepanjang dia menjadi wakil dari yang punya barang atau supplier ini. Kalau itu dilakukan, dia dropship ini diperbolehkan. Misalnya upah dari dropship ini adalah memang yang diberikan oleh supplier ini. Dia tidak membuat harga tersendiri. Misalnya saya tolong jualkan baju saya ini. Kalau laku kemudian kamu dapat 10.000 misalnya. Ini salah satu contoh akad simsarah ini. Nah, berapa komisnya dia fix, tidak boleh dia persentase. Misalnya begini, tolong saya jualkan baju ini seperti ini, nanti kalau setiap ada keuntungan sekian, kamu dapat sekian. Nah, ini persentase. Kalau persentase memang ada khilaf di antara para ulama. Karena ini mengandung horor, ada ketidaksesuaian, ketidakpastian gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Sepanjang dropship melakukan akad simsarah, dia diperbolehkan dalam Islam gitu. Tadi Kiai mengatakan bahwa dalam hadis kalau misalkan kita menjual barang, kita harus punya barangnya dulu kan nih Kiai ya. Betul nah, ya. Tapi kan kalau misalkan kayak kita mau jadi reseller nih Kiai, berarti kan kita nggak punya barangnya, kayak yang tadi dibilang. Tapi kita juga nggak tahu kualitas barangnya seperti apa. Terus siapa yang bisa menjamin Kiai kalau seperti itu? Ya betul, memang dalam konteks tadi dropship ini yang berkembang memang juga sama pada saat Rasulullah juga melakukan perdagangan. Rasulullah ini tidak pernah menyembunyikan sesuatu barang yang dagangkan. Bahkan ketika Rasulullah melihat seorang pedagang gandum ya waktu dulu, kemudian di pasar itu, lalu Rasulullah melihat tumpukan ini, gandum-gandum ini. Lalu Rasulullah masukkan tangannya ke gandum ini. Nah, ternyata dia basah. Nah, lalu dia tanya pada Rasulullah, pada orang yang menjual ini, kenapa kamu menaruh gandum yang basah ini? Kata dia, ya ini memang gandum ini sudah basah itu. Kenapa kamu nggak pisahkan yang basah dengan yang bagus? Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu berjualan menyembunyikan barang yang jelek terhadap yang bagus, bukan golongan kami. Nah, kemudian bagi konsumen, karena ini dropship menjadi wakil dari supplier, maka dia harus bisa menjawab semua pertanyaan dari konsumen. Tidak boleh dia lepas tangan tanggung jawab bagi konsumen, dia harus diselesaikan di dropship. Nah, oleh karena itu di dalam konteks bisnis online sebetulnya, kalau mau dropship aman dan halal sesuai dengan syariat, dropship ini harus punya ikatan dengan supplier. Contohnya sekarang itu misalnya, saya ini punya barang, boleh kamu jual dengan sistem dropship. Syaratnya kamu bikin mendaftar segala macam itu. Artinya dia ada ikatan begitu. Sepanjang dia ada ikatan, maka dropship ini menjadi boleh dengan akad simsar tadi, menjadi perwakilan. Nah, memang ada juga dropship ini dia akadnya salam. Jadi salam itu sebuah akad, sebuah transaksi jual beli yang dia dipesan tapi uangnya di muka. Saya mau beli dong barang ini, tapi ini uangnya saya
kasihkan dulu. Nah, padahal di dropship ini kadang-kadang uangnya kan belum diserahkan, tapi dia juga sudah bertransaksi. Nah, kalau dalam akad salam ini dia harus jelas spesifikasinya, mulai dari misalnya bentuk barangnya, produk dari mana, barang kaya atau bukan, kemudian barang ini memang layak dijual belikan. Itu sepanjang itu masuk kriteria, dia sudah masuk akad salam tadi itu. Nah, syaratnya akad salam itu uangnya di depan, bukan di belakang gitu. Nah, oleh karena itu banyak pendekatan sebetulnya dalam konteks fikih akad dropship ini diperlukan dalam agama gitu. Oh, berarti ada dua kemungkinan ya Kiai, antara betul. halal dan haram gitu. Ya. Berarti kalau halal itu berarti semuanya harus jelas dari awal sampai akhir, itu semuanya kriterianya harus jelas. Betul. Begitu ya. Jadi kalau bisnis yang cara Rasulullah memang pertama banyak ya. Satu dari konteks bisnis tadi itu, misalnya Rasulullah itu cara berbisnisnya pasti ada niatnya. Kalau seseorang punya niat jelek, pasti tidak punya hasil yang baik. Makanya dalam konteks bagaimana cara bisnis yang Islam itu pertama niatnya. Ketika niatnya udah jelek misalnya, dia pasti akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, dia akan merugikan orang lain. Maka yang paling baik justru tidak boleh dia berbohong, kemudian dia tidak boleh menimbun harta, kemudian dia tidak boleh menyembunyikan cacat, kemudian tidak boleh membohongi orang lain. Bahkan kadang-kadang orang dagang itu kadang-kadang berbohong ya. Misalnya ini barangnya mestinya itu bagus, jelek dia dibilang bagus. Barangnya ini tidak ada dibilang ada. Ini terjadi di dunia sekarang ini. Oleh karena itu tidak pernah kita berhasil baik secara individu maupun secara masyarakat, karena proses bisnisnya itu tidak sesuai dengan Rasulullah tadi. Kalau Rasulullah itu tidak pernah berbohong, bahkan Rasul juga pernah hutang. Artinya pernah hutang. Pernah Rasulullah punya hutang unta. Rasul pernah punya hutang seekor unta kepada seseorang, lalu dia kembalikan malah unta yang lebih bagus. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Waktu itu gak ada yang jual, karena waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Jangan biarkan waktu itu terbuang untuk momen yang tak bisa diulang. Jadikan waktu itu lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Nah, kemudian juga Rasul juga pernah hutang. Hutang malah kepada orang Yahudi. Nah, dia tidak pernah meleset dari jatuh tempo yang dia hutangi. Artinya sebetulnya dalam konteks transaksi dagang itu, seseorang harus jangan sampai dia one prestasi atau default. Artinya kalau ciri-ciri seperti ini dia lakukan, seorang pasti akan berhasil. Nah, masalahnya sekarang itu banyak yang kadang-kadang kita punya perjanjian dagang, one prestasi, akhirnya merugikan banyak orang. Ini ciri-ciri yang Rasul tidak ajarkan begitu. Nah, dalam era sekarang kan udah masuk ke era 4.0. Ada rencana juga nih katanya kalau misalkan itu sekarang ada wacana mengenai halal value change atau semuanya produknya itu serba syariah. Menurut Kiai sendiri, apakah perdagangan di Indonesia ini sudah mantap betul syariahnya gitu loh Kiai? Konteks Indonesia, bahkan mungkin di dunia Islam, memang belum sepenuhnya menuju ke sana. Kalau kita tadi melihat prinsip-prinsip Rasulullah, dari mulai cara niatnya dia harus benar untuk apa dulu? Untuk keluarga, untuk agama, untuk negara, untuk kemakmuran rakyat, untuk orang-orang yang membutuhkan.
ini harus dirangkum menjadi satu tujuan. Itu niatnya dulu. Apalagi dalam konteks kenegaraan misalnya, kalau sumber-sumber perdagangan tidak ada tujuan yang ke sana, itu jelas sudah satu poin kesalahan. Dan yang kedua, kejujuran. Bahkan perintah Al-Quran kita harus menyempurnakan timbangan yang berkurang gitu. Nah, dulu begini, kita disuruh untuk menyempurnakan timbangan takaran lah, apapun jenis dagang kita. Dulu ada seorang sahabat Nabi lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dagang itu kenapa rugi terus? Gitu. Lalu Rasul nanya, bagaimana kamu cara berdagangnya? Saya ngikutin Nabi. Saya menjual apa yang Nabi perintahkan. Kalau saya jual 1 kilo, ya saya bilang 1 kilo. Kalau saya jual begini, ya begini. Oh begitu. Itu belum bagus. Ini sudah mengikuti Nabi tapi belum bagus. Bagaimana cara yang bagus ya Rasulullah? Kalau kamu jual sesuatu barang, lebihin. Gimana tuh Kiai maksudnya? Artinya ada proses sedekah. Oh, Kita mungkin dulu pernah mengenal ya, ketika kita mau beli belanjaan nih, misalnya beli cabai di pasar. Berapa 1 kilo? Angetin, lebihin. Angetin artinya lebihin itu. Nah itu proses. Kalau kamu banyak sedekah dalam konteks perdagangan, orang akan lari ke kita. Kalau itu udah lari ke kita, semua akan kita ambil. Artinya orang Muslim, orang Islam, atau orang masyarakat Indonesia itu pasti akan jaya seperti ini. Yang terjadi sekarang itu justru orang mengurangi, bukan menambahin. Nah, dalam konteks ini tadi kembali kepada niat. Kalau kita mengembalikan niat tadi, jangankan orang berdagang yang pas-pasan, kita menambahin setiap orang kita sedekain. Lebihin dikit. Akhirnya orang kan ke kita. Ini kan soal cara bagaimana kita berdagang. Makanya Nabi prinsip seperti itu. Kalau orang sudah berdagang tuh dia kita lebihin terus, kan simpati kepada kita. Tapi nggak rugi tuh Kiai? Tidak rugi. Bahkan begini, dalam dagang itu sebetulnya itu kita jangan mengandalkan keuntungan dunia. Barang siapa yang berdagang, dia mengharapkan keuntungan akhirat, Allah akan tambah. Tapi barang siapa yang berdagang karena dia hanya keuntungan dunia, dia akan dicukupi keuntungan dunianya, tapi keuntungan di akhirat dia akan dikurangi. Nah, oleh karena itu orang dagang itu mestinya harus tujuannya ada akhirat. Seimbang lah. Iya, artinya misalnya kenapa kita harus berdagang, punya tujuan orang lain, membantu orang lain, kemudian kita saling berhubungan baik dengan orang lain, membantu yang membutuhkan. Itu konsep-konsep yang harus kita tekankan. Bahkan ketika ada cerita ini, seorang tokoh orang kaya zaman Nabi itu adalah Abdurrahman bin Auf. Waktu Nabi hijrah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, ini kan orang-orang yang dari Mekah ini kan orang nggak punya harta, termasuk Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau ini adalah orang yang sangat kaya sekali. Nah, ketika orang kaya sekali ini kemudian hijrah ke Madinah, dia menjadi miskin kan. Lalu Nabi persaudarakanlah dengan dengan seorang sahabat. Ketika dia dipersaudarakan, akhirnya kata sahabat yang di Madinah ini, saya kasih harta saya ini kepada kamu Abdurrahman bin Auf. Hartanya sekian, pasar juga punya. Bahkan menurut cerita, istrinya 2, ini sahabat yang di Madinah ini, malah silakan ambil 1. Gitu. Ini soal persaudaraan, perkongsian kepada orang-orang muslimin ini. Nah, tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Mohon maaf, saya tidak mau. Karena saya tunjukkan saja saya di mana pasar. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Setelah ditunjukkan pasar, oke. Ini yang di depan ini pasar siapa? Pasar orang Yahudi. Udah, tanah ini kan saya jadikan pasar. Nah, bagaimana kita nggak punya modal? Kata Abdurrahman bin Auf. Lalu bilang begini, silakan orang-orang Muslim berdagang di sini. Kalau nanti untung, kita bagi hasil. Itu. Akhirnya setelah ramai pasar ini yang dibentuk, dia menyaingi pasar Yahudi. Nah, konsep Islam seperti ini sebetulnya kita ambil sekarang ini. Sekarang harus orang Muslim itu harus berjualnya itu bagi hasil. Sepanjang itu bagi hasil,
itu pedagang kita akan menjadi makmur. Jangan mencari yang riba, jangan mencari yang salah, jangan mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti pasarnya orang Yahudi tadi itu. Maka perdagangan seperti inilah yang sebetulnya dimau oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang terakhir sebetulnya, kalau kita sudah begitu, kita harus bersyukur kepada manusia, kepada sesama manusia. Artinya jangan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita sudah berdagang berarti kita membantu yang lain. Membantu boleh saja yang sifatnya konsumtif kepada orang yang membutuhkan, tapi juga semua peredaran ekonomi yang kita atur ini. Sehingga semua ketika kita berbicara dalam konteks dagangnya Rasul seperti ini, mudah-mudahan akan terjadi kemakmuran yang kemana-mana. Karena pada prinsipnya Islam itu tidak mengajarkan memperkaya diri sendiri, kemudian tidak menimbun barang-barang sendiri untuk kepentingan sendiri, justru kepentingan yang lebih banyak. Sehingga Rasulullah ini berhasil menjadi orang yang nomor 1 di dunia ini. Gitu. Masya Allah, terima kasih Kiai atas yang telah disampaikan informasinya. Sangat bermanfaat sekali, sangat menarik banget nih apa yang telah kita obrolkan tadi gitu ya Kiai. Untuk terakhir, saya mohon izin untuk Kiai sampaikan sedikit kesimpulannya dari apa yang telah kita perbincangkan tadi Kiai. Ya, para pemirsa dimanapun berada, jadi kalau kita berbicara bisnis Rasulullah itu minimal ada 4. 1, kita harus mengikuti cara Rasul, yaitu as-sidik. Kita harus jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah SWT. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Amanah ini urusannya dengan antar manusia. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas. Bisa mencari peluang pasar. Kemudian yang terakhir adalah tabligh, bisa bisa meyakinkan orang. Sehingga cara-cara inilah kemudian yang harus kita punyai, sehingga dagang apapun, pekerjaan apapun, cara kita melakukan kegiatan apapun, kalau 4 prinsip ini kita dapatin, insya Allah semua akan seperti Rasulullah SAW yang sukses begitu sempurna. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Kiai atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan tanpa terasa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Saksikan selalu Mimbar Dakwah Islam Nusantara, hanya di Nusantara TV. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.